Bab 1201 di hari paling cerah, di malam paling gelap bagian 2. Semua dewa semu di pihak William menatap Leviathan dengan wajah muram. Meskipun mereka semua adalah dewa semu, mereka semua tahu bahwa makhluk yang berdiri di depan mereka berada di puncak peringkat dewa semu. Tiba-tiba, langit di sekitar mereka menjadi gelap gulita, yang membuat mereka semua menatap tuan mereka dengan heran. Kalian semua, hadapi Triton, perintah William. Aku akan menghadapi Leviathan sendiri. Mata Leviathan terfokus pada remaja berambut hitam, yang telah memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Triton mengira bahwa Half-Elf itu menjadi gila karena putus asa karena ia berencana untuk melawan monster yang dikatakan memiliki kemampuan untuk menenggelamkan seluruh dunia sendirian. Namun, ketika ia melihat ekspresi serius di wajah Leviathan, ia menyadari bahwa dewa semu terkuat di dunia Hestia, menganggap William serius. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Triton berpikir sambil menatap remaja berambut hitam, yang kekuatannya berada pada tahap awal pangkat demigod. Dia pasti bercanda, kan? Bawahan William juga memiliki pendapat yang sama dengan Triton, dan ragu-ragu untuk mengikuti perintahnya. Sudah kubilang kalian semua hadapi Triton, William mengulangi perintahnya tanpa menoleh ke belakang. Jika dia tidak dikalahkan saat aku selesai dengan Leviathan, aku akan menghukum kalian semua. William kemudian memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan mengeluarkan sesuatu. Tiba-tiba, tongkat logam keemasan muncul di tangan Half-Elf yang bersinar sangat terang, sehingga menjadi sumber cahaya utama di dunia gelap itu. Hancurkan semua musuh yang berdiri di hadapanku. Cahaya keemasan membasahi William dari surga dan menyelimuti tubuh Half-Elf dengan kecemerlangannya. Ayo lakukan ini, nak. Sun Wukong turun dari langit dan berubah menjadi partikel cahaya. Perpaduan sempurna. Gelombang kejut cahaya mendorong bawahan William menjauh dari tuan mereka, membuat mereka terkesiap kaget. Tanda pisah tanda hubung. Pada hari yang paling terang, dan malam yang paling gelap, waspadalah terhadap pangeran yang menghindari cahaya. Tidak ada musuh yang dapat lolos dari pandangan Monke ini. Gentarlah di hadapan kekuatan Sun Wukong yang luar biasa. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Remaja berambut hitam itu berkata dengan suara yang tumpang tindih dengan suaranya dan Sun Wukong. Sebuah ikat kepala emas muncul di kepalanya, dan pergelangan tangannya ditutupi dengan pita lengan emas. Sebuah jubah merah panjang yang berkibar tertiup angin seperti makhluk hidup telah muncul di belakang punggungnya. Dan aura yang dilepaskannya membuat Triton hampir mundur selangkah. Puncak Dewa Semu, seru Triton, mustahil. Setelah pertempuran di utara, Sun Wukong merasa sangat bersalah karena tidak dapat menyelamatkan William di saat-saat yang dibutuhkannya. Karena itu, ia pergi menemui Sang Buddha dan dengan hormat memohon untuk membuka segel kekuatannya, yang memungkinkannya untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Sang Buddha mengabulkan permintaannya, karena ia tahu bahwa Raja Kera telah memutuskan untuk melawan kejahatan yang mengancam kedamaian dunia. Jika William memiliki kekuatan ini saat itu, ia tidak akan begitu tidak berdaya melawan Ahriman dan para pengikutnya. Apakah kau siap, Leviathan? Suara William dan Sun Wukong bergema di dalam penjara Atlantis saat mereka mengarahkan tongkat emas ke arah lawan mereka. Berusahalah untuk tidak mati, Half-Elf, jawab Leviathan. Karena aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bagus, William menyeringai. Ayo kita pergi, gila. Tanpa sepatah kata pun, Half-Elf itu jungkir balik di langit dan mendarat di awan sebelum menyerang naga raksasa yang merupakan makhluk terkuat di alam dewa di Hestia. Tolak manusia, suara William dan Sun Wukong meraung saat Rui Jingubang tumbuh hingga seukuran lawan mereka. Kembali ke Monke, mati, teriak Leviathan saat melepaskan napas naga terkuat yang pernah ada. Kedua serangan itu bertabrakan, menghempaskan lautan di sekitar mereka, hingga hanya daratan kering yang tersisa. Astrape, Bronte, Titania, Sepeheron, Triton, dan para nimfa terhempas ribuan meter dari tabrakan yang sekuat ledakan hulu ledak nuklir. Hancurkan, teriak William dan Sun Wukong saat mereka mendorong tongkat emas itu ke depan. Rui Jingubang, ukuran tongkat itu terus membesar hingga ukurannya 2 kali lebih besar dari tubuh Leviathan. Meski begitu, napas naga yang kuat itu tampak tak berujung dan bahkan meningkatkan intensitasnya. Beberapa detik kemudian, ledakan yang tak tertandingi mengguncang ruang bawah tanah Atlantis, kaleidoskop retakan di langit. Para dewa semu lupa untuk bertarung satu sama lain karena pemandangan yang tak dapat dipercaya di depan mereka.
Ledakan itu telah mendorong tubuh Leviathan mundur ratusan meter, sementara tubuh William terpental seperti bola yang dipukul tongkat bisbol. Belum, teriakan William dan Sun Wukong bergema di sekitarnya saat mereka berdiri tegak di udara. Mereka kemudian mengarahkan tongkat emas raksasa itu ke musuh mereka. Seni perang tembakan cepat bentuk keempat. Ujung tongkat emas itu bersinar terang saat William melepaskan salah satu serangan terkuatnya. Grand Bazooka, Leviathan memanggil penghalang di sekitar tubuhnya untuk melindungi dirinya dari serangan susulan William. Ia tidak pernah bertarung dengan serius selama ribuan tahun karena tugasnya, tetapi sekarang, ia sudah dipaksa menggunakan kemampuan untuk melindungi dirinya dari lawannya. Tidak kusangka seorang anak manusia telah mendorongku sejauh ini, gerutu Leviathan. Waktu telah berubah. Ledakan dahsyat lainnya mengguncang seluruh domain, membuat retakan di langit semakin lebar. Leviathan melihat perubahan ini dengan cemberut sebelum meraung ke arah surga. Tiba-tiba, hujan lebat mulai turun dan air laut naik dengan sangat cepat. Tampaknya Leviathan telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran sebelum Dungeon, dan mungkin kota Atlantis, hancur karena serangan William yang menghancurkan. Himne 7 Lautan, gerutu Leviathan. Penghancur dunia, ombak naik ke langit seolah-olah mencoba menenggelamkan surga dengan kekuatannya yang dahsyat. William melambaikan tangannya dan mengirim bawahannya kembali ke dalam domain 1000 binatang untuk mencegah mereka terluka parah oleh serangan habis-habisan Leviathan. Quickshot War Art Final Form, kata William sambil mengayunkan tongkat emas raksasa di sekelilingnya. Akhir, suara puluhan ribu cawan kristal yang pecah bergema di dalam Dungeon, retakan di langit semakin lebar, menyebabkan beberapa bagian langit jatuh ke arah lautan. Baik Leviathan maupun William melancarkan serangan terkuat mereka, menyebabkan semua lantai Dungeon Atlantis runtuh dengan sendirinya yang mengakibatkan dunia di sekitar mereka hancur. Bab 1202 Era Baru Kematian dan Kelahiran Kembali. Dengan segala sesuatu yang runtuh di sekitar mereka, termasuk langit, Leviathan yang seperti naga raksasa dan William, yang telah menyatu dengan sempurna dengan Sun Wukong, saling menatap. Keduanya tahu bahwa jika mereka melancarkan satu serangan yang lebih kuat terhadap satu sama lain, penjara Atlantis, dan mungkin kota Atlantis itu sendiri tidak akan selamat setelahnya. Hentikan ini, Triton, yang nyaris berhasil selamat dari bentrokan kedua raksasa itu berteriak. Jika ini terus berlanjut, Atlantis akan hancur. William dan Leviathan terus saling menatap. Bahkan jika Triton tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani melanjutkan pertarungan karena Atlantis sangat berharga bagi mereka berdua. Remaja berambut hitam itu perlu menaklukkan penjara Atlantis, agar kota Atlantis menjadi bagian dari kekuatannya. Leviathan, di sisi lain, terikat oleh sumpah oleh Dewa Laut untuk melindungi Atlantis dengan segala cara, dan mencegah kehancurannya. Sekarang apa? Tanya Leviathan. Tujuanku tetap sama, jawab William. Aku datang ke sini untuk menaklukkan Atlantis. Namun, jika aku tidak bisa merebut Atlantis, biarlah. Masih ada tanah terlarang lain di dunia ini. William kemudian mengarahkan senjata raksasa di tangannya ke arah Dewa Semu terkuat, saat ini, di dunia Hestia. Selain Leviathan, yang menguasai lautan dan samudera luas di dunia, ada satu makhluk yang menguasai daratan dunia. Keduanya telah menyegel kekuatan mereka untuk menurunkannya ke tingkat demigod, untuk mencegah malapetaka terjadi di Hestia. Namun, saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, lautan akan terbelah, dan daratan akan bergetar. Mereka adalah dua kekuatan sejati di dunia, dan mereka menciptakan keseimbangan untuk melawan kekuatan satu sama lain. Namun, saat ini, pihak yang menguasai semua perairan di dunia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. William menggunakan Atlantis sebagai sandera melawan Leviathan, dan pihak lain saat ini sedang memikirkan cara untuk meredakan situasi. Seharusnya aku membunuhmu saat itu. Leviathan meratap, saat kau masih muda dan tak berdaya. Kenapa kau mau melakukannya? William mendengus. Di matamu, aku hanyalah setitik debu. Apa kau benar-benar mau repot-repot dengan makhluk yang begitu hina? Melihat ke belakang adalah hal yang buruk. Untuk itu, aku setuju. Leviathan menggerutu, dan half-elf itu menyeringai. Jelas siapa pemenang di antara mereka berdua. Yang satu tidak mampu membiarkan Atlantis hancur, sementara yang lain bisa mencari Dungeon lain untuk ditaklukkan. Sudah jelas siapa yang akan kalah jika mereka melanjutkan pertempuran mereka. Yang mulia, karena sudah sampai pada titik ini, saya rasa yang terbaik adalah kita memprioritaskan keselamatan Atlantis,
kata Triton sambil menatap Leviathan dengan tatapan memohon. Orang-orang kita sudah menderita selama ribuan tahun. Membunuh mereka saat tidur, meskipun tidak menyakitkan, akan menjadi hal yang mengerikan. Leviathan memejamkan mata sejenak sebelum menghela napas. Dunia di sekitar mereka masih dalam proses kerusakan, dengan beberapa lantai ruang bawah tanah runtuh saat mereka berbicara. Sebelum William mencoba menaklukkan ruang bawah tanah ini, dia telah memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan ruang bawah tanah Atlantis, dan menutup pintu masuk untuk mencegah siapapun masuk ke dalamnya. Karena itu, banyak nyawa terselamatkan saat lantai bawah, serta lantai atas hancur, membunuh semua monster di dalamnya. Sesaat kemudian, tubuh naga raksasa itu menyusut hingga berubah menjadi bentuk humanoid. Seorang pria yang usianya sulit dipastikan, karena penampilannya, muncul di hadapan William. Dia memiliki rambut putih panjang yang mencapai pinggangnya, dan mengenakan jubah abu-abu, tanpa warna dan hiasan apapun. Mata pria itu memiliki pupil naga di dalamnya yang bersinar dengan warna keemasan, mirip dengan warna mata William. Pria itu melambaikan tangannya dan inti penjara bawah tanah berwarna emas muncul di antara dia dan William. Leviathan tahu bahwa jika William tidak segera menguasai penjara bawah tanah itu, penjara bawah tanah Atlantis akan runtuh setelah 1 atau 2 jam. Satu-satunya yang akan melayanimu adalah Triton, Leviathan menyatakan. Aku tidak akan membantumu dengan cara apapun. Tugasku hanyalah menjaga Atlantis tetap aman. William mengangguk mengerti dan memberi isyarat agar inti penjara bawah tanah mendekatinya. Bola emas itu terbang ke arahnya seperti anak anjing yang telah melihat tuannya, tanpa bentuk perlawanan apa pun. Saat half-elf itu meletakkan tangannya di atas bola emas itu, kekacauan di lautan serta suara retakan di langit berhenti total. Perlahan, tetapi pasti, retakan itu perlahan memperbaiki diri, yang membuat Triton mendesah lega. Meskipun sekarang ia terpaksa menjadi bawahan William, selama orang-orangnya aman, ia bisa bertahan. Bagaimanapun, ia telah bertahan selama ribuan tahun, bertahan sedikit lagi tidak akan mengubah apapun. 5 menit kemudian, Dungeon Core bersinar sebentar sebelum berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju permata yang tertanam di dada William. Jangan khawatir, kata William. Aku tidak akan menganiaya kamu atau orang-orangmu. Orang-orangku, Triton bertanya dengan cemberut. Apa maksudmu? William tidak menjawab dan hanya melambaikan tangannya. Dunia di sekitar mereka berubah. Mereka telah berubah dari dunia yang dipenuhi air menjadi dunia yang gelap, di mana hanya beberapa sumber cahaya yang dapat terlihat. Saya, William von Ainsworth, dengan ini menyatakan bahwa Atlantis terbebas dari rantai yang mengikatnya. Teriak William, seolah menjawab panggilannya, beberapa lampu berkelap-kelip menyala di sekelilingnya. Sebuah pemandangan yang tidak pernah dilihat Triton selama ribuan tahun muncul di sekitarnya saat kota kuno legenda mulai hidup kembali. Kubah yang melindungi kota dari tekanan laut yang luar biasa bersinar redup. Lampu-lampu mulai mengusir kegelapan saat berbagai artefak magis yang menopang kota mulai bergerak sekali lagi. Kurang dari saya telah mengambil kendali penuh atas AI di jantung kota. Apa perintahmu, Will? Lebih besar dari. Sebagai permulaan, mengapa kita tidak naik ke permukaan terlebih dahulu? Kurang dari dimengerti. Lebih besar dari. Makhluk-makhluk bercahaya raksasa berenang di luar kubah kaca Atlantis, dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Air mata jatuh di wajah Triton saat kota yang pernah diperintahnya di masa lalu menerangi kegelapan dasar laut. Dia pernah menjadi raja yang sombong, tetapi karena keserakahannya, dia memutuskan untuk mencoba dan menguasai dunia. Namun, para dewa tidak menyukai ambisinya dan menyegelnya, bersama orang-orangnya, di bagian terdalam dunia, di mana tidak ada manusia, atau binatang, yang dapat menyelamatkan mereka dari nasib mereka. Perlahan, tetapi pasti, kota Atlantis muncul dari kedalaman, membuat penjaganya menutup matanya. Akhirnya, setelah ribuan tahun, kata Leviathan dalam hatinya, Atlantis akan kembali ke dunia permukaan. Leviathan merasa lega, dan sedih pada saat yang sama ketika Atlantis muncul ke permukaan. Dia tahu bahwa saat kota kuno itu muncul di dunia Hestia, perjuangan baru akan dimulai. Perjuangan yang akan mengantar era baru ke dunia yang berada di ambang kehancuran bab 1203. Apakah kalian para Movo siap bertarung? Superbia, ayo kita tinggalkan tempat ini, kata Invidia dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat temannya yang duduk di sebelahnya. Kemana kita harus pergi? Superbia bertanya sambil tersenyum.
Kemanapun kecuali di sini. Kita tunggu saja sampai perang berakhir. Apa menurutmu kita benar-benar bisa bersembunyi? Invidia mendesak karena dia mengerti apa yang dikatakan temannya itu. Karena kekuatan para dewa mereka cukup peka terhadap perubahan dunia. Bahkan jika mereka meninggalkan benua Silvermoon, cepat atau lambat, mereka akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang karena itu adalah takdir mereka. Seperti tali yang perlahan mengencang di leher mereka, kedua gadis itu tahu bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Satu-satunya pilihan mereka adalah memilih di pihak mana mereka akan berdiri. Katakan padaku, apa yang terjadi denganmu dan William? Tanya Superbia. Kau gelisah beberapa hari terakhir ini. Si mesum itu pasti akan menghukumku saat dia kembali, jawab Invidia dengan kesal. Hanya karena aku tidak membiarkannya minum susuku, maksudku, hanya karena aku tidak ingin jatuh ke dalam rencana jahatnya, dia malah berencana menyiksaku. Dia tidak bisa menyiksa kita. Kontrak tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dan kukatakan padamu bahwa kontrak itu punya celah, dan dia memanfaatkannya. Superbia berkedip bingung saat dia melihat temannya yang menggertakkan gigi karena marah. Invidia adalah seseorang yang membawa dosa kecemburuan. Karena itu, dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap apapun dan semua hal di sekitarnya. Saat itu, meskipun tragis, dia merasa iri dengan pengorbanan saudara perempuan mereka untuk melindungi William dari cengkeraman Felix dan Ahriman. Dia bahkan yang mencoba meyakinkannya agar mereka pindah ke pihak William. Namun, saat ini, Invidia menyuruhnya meninggalkan benua Silvermoon dan menjauh sejauh mungkin dari William. Ceritakan apa yang terjadi, desak Superbia. Jangan khawatir, aku berjanji akan membantumu dan membicarakannya dengan William. Ya, sebaiknya kau bicara padanya, jawab Invidia. Dia memanfaatkan perasaan senang itu untuk. Begitu bendungan itu terbuka, Invidia tidak dapat menahan diri untuk tidak melampiaskan kekesalannya tentang half-elf yang telah memperlakukannya seperti botol susu pribadinya. Setiap kali aku mengambil wujud Ella, dia akan memintaku untuk menyusuinya, kata Invidia dengan wajah yang semerah tomat. Seharusnya kau menolaknya, jawab Superbia. Dia tidak bisa memaksamu jika kamu tidak menyukainya. Tetapi itulah masalahnya. Dia tidak meminta dan melakukannya begitu saja tanpa izinku, kata Invidia. Dia melakukannya setelah meminum darahku, yang membuatku sulit menolaknya. Selain itu, saat dia meminum susuku, aku merasa diriku semakin lemah. Seolah-olah dia sedang meminum kekuatan keilahianku, tetapi setelah aku memeriksa kekuatanku dengan saksama, aku menemukan bahwa kekuatanku tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Selain itu, aku merasa tidak terlalu iri dengan lingkungan sekitarku setelahnya. Selama 3 hari terakhir, aku tidak merasa iri sedikit pun. Petik 2. Mungkinkah dia mencegah keilahianmu meledak? Superbia mengusap dagunya dengan penuh minat. Kau tahu, kita menderita wabah keilahian itu dari waktu ke waktu. Wabah itu cukup menyakitkan dan, terkadang, kita kehilangan akal sehat. Kami baru bangun setelah dorongan itu surut, hanya untuk menemukan bahwa kami telah menghancurkan 1 atau 2 pemukiman. Invidia tidak memiliki jawaban untuk penjelasan temannya. Memang, 7 dosa mematikan rentan terhadap kekuatan mereka yang lepas kendali. Tidak seperti para virtues yang tidak memiliki masalah ini, para wanita yang memiliki dosa menemukan hidup jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang biasa. Tepat saat Invidia hendak mengganti topik pembicaraan, mereka mendengar suara retakan keras datang dari langit. Bukan hanya mereka yang mendengarnya, tetapi mereka yang berada di tanah pusat peri juga dan mereka melihat distorsi yang muncul di surga. Sebuah portal merah muncul dari retakan di langit dan dari sana mereka merasakan kekuatan yang membuat hati mereka bergetar. Jadi, ini target berikutnya untuk tentara kehancuran. Seorang pria parubaya melihat sekelilingnya dengan mencibir. Yah, kurasa itu lebih baik daripada yang terakhir kita hancurkan. Oh, menarik. Dunia ini juga memiliki pohon dunia. Tidak buruk. Pria itu duduk di bahu raksasa, yang sedang mengamati pohon raksasa dengan tatapan kritis. Meskipun lebih kecil dari pohon dunia, Yggdrasil, ini adalah target yang suka dihancurkan oleh tentara kehancuran karena begitu dihancurkan, tanah di sekitarnya akan layu dengan kecepatan lebih cepat. Raksasa itu perlahan turun dari langit, tetapi dia tidak sendirian. Tak lama kemudian, lebih banyak raksasa muncul, karena mereka terlalu lambat turun ke dunia baru yang akan mereka hancurkan.
Superbia dan Invidia merasakan hati mereka bergetar karena makhluk yang duduk di raksasa itu memiliki kekuatan dewa semu. Namun, itu bukan dewa semu biasa, tetapi dewa semu puncak yang hanya selangkah lagi dari keilahian. Raksasa yang dia duduki juga dewa semu, yang membuat kedua gadis itu berpikir bahwa mereka sedang melihat mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan. Lebih dari 1000 raksasa turun ke tanah peri, dan kekuatan gabungan mereka membuat semua orang yang merasakan kehadiran mereka khawatir. 2 dewa semu, 30 dewa setengah, dan ratusan raksasa berperingkat segudang. Mereka hanyalah pasukan pengintai kecil dari pasukan penghancur yang mampu menghancurkan dunia yang mirip dengan bumi. Melihat pohon dunia ada di depan mereka, para raksasa meraung dan beberapa dari mereka menyerbu ke arah pohon raksasa untuk menebangnya dengan kapak mereka yang menyala-nyala. Tidak di bawah pengawasanku. Tanah berguncang dan beberapa tinju yang terbuat dari batu dan tanah menghantam raksasa berperingkat segudang dan membuat mereka terpental. Draum, salah satu penjaga benua Silvermoon, menjelma menjadi golem raksasa dan berdiri di antara mereka dan pohon dunia. Tak lama kemudian, Raja En kuno, Mirendor muncul di samping Draum dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Para penjaga benua Silvermoon lainnya juga muncul saat mereka menghadapi pasukan penghancur yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Kehancuran dunia tidak akan lengkap tanpa para pembelanya. Pria parubaya itu terkekeh saat menatap para penjaga yang datang untuk melindungi pohon dunia. Saya selalu senang menyaksikan perjuangan terakhir makhluk hidup. Itu membuat penghancuran dunia jadi sangat menyenangkan. Pemimpin para raksasa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pemandangan ini sangat umum ditemukan di setiap dunia yang mereka kunjungi. Tentu saja, tidak ada yang suka dunia mereka dihancurkan, jadi juara terkuat mereka akan selalu muncul untuk bertarung demi mereka. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan mereka, jadi mereka hanya menjadi hiburan sebelum mereka semua jatuh dalam keputusasaan saat mereka menyaksikan semua yang mereka anggap suci terbakar habis oleh api kehancuran. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi pohon dunia, Mirendor menyatakan. Bahkan jika itu membunuhmu, jangan biarkan mereka lewat. Ya, pria parubaya itu bertepuk tangan dengan geli sambil menganggukkan kepalanya tanda puas. Baiklah, akankah kita mulai pembukaan kehancuran dunia ini? Tanya pria parubaya itu. Semuanya, silakan nikmati sepuasnya. Suara retakan tiba-tiba muncul tepat di atas pohon dunia, dan seorang remaja berambut hitam, mengenakan ikat kepala, ban lengan, dan gelang emas muncul dengan tongkat emas di tangannya. Apa ini? Sebuah pesta akan segera dimulai dan kita tidak diundang. Suara William dan Sun Wukong bertanya dengan ekspresi geli di wajah half-elf. Ini bagus. Aku baru saja menyelesaikan pemanasanku di Atlantis, dan bertanya-tanya apakah aku bisa menemukan hal-hal lain untuk dihancurkan. Kalian datang pada waktu yang tepat. Kau, ekspresi bahagia pria parubaya itu menghilang dan digantikan dengan wajah yang dipenuhi kebencian saat dia menunjuk ke arah half-elf yang telah menggagalkan rencananya di masa lalu. Yah, lihat siapa yang ada di sini. William terkekeh saat melihat wajah musuh yang sudah lama tidak dilihatnya. Sudah lama, Morax. Senyum William melebar saat beberapa portal muncul di sekelilingnya. Astrape, Bronte, Titania, Sepeheron, Paranim, Triton, serta Leviathan keluar dari portal dan berdiri di samping half-elf yang tersenyum lebar. Baiklah, apakah kalian para Movo siap untuk bertarung? Bab 1204, Puncak Ketidaktahuan, Bagian 1. Sebelumnya, Morax sedang dalam suasana hati yang baik karena dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia Hestia yang akan mampu menantang pasukan yang berada di bawah komandonya. Setelah dia melarikan diri dari Deadlands dan menjadi bagian dari Army of Destruction, dia telah pergi ke beberapa dunia dan menghancurkannya. Morax bahkan berharap bahwa salah satu dunia dalam daftar yang diberikan kepadanya adalah dunia William, sehingga dia bisa membalas dendamnya pada half-elf yang telah menggagalkan rencananya di Deadlands. Dia percaya bahwa saat dia bertemu dengan half-elf berikutnya, dia akan dapat menyiksanya sampai dia memohon ampun. Keinginannya memang telah dikabulkan. Dunia tempat dia berada saat ini adalah dunia asal William. Namun, skenario yang ada dalam pikirannya sangat berbeda dari skenario yang dia alami saat ini. Orang itu berbahaya, kata raksasa tempat Morax duduk dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mungkin sekuat Anda, Yang Mulia. Tidak mungkin, dia sekuat aku, jawab Morax kesal. Tapi, itu bukan masalah terbesar kita.
Orang-orang di sekitarnya adalah berita buruk. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Raksasa itu mengangguk dan mengangkat tangannya. Ada kalanya tim pengintai dari Army of Destruction akan menghadapi perlawanan kuat yang membutuhkan bantuan dari pasukan utama, dan itulah yang direncanakannya saat ini. Morax terkekeh dalam hati. Meskipun dia tidak menyangka William akan mencapai ketinggian yang setara dengannya, itu tidak mengubah hasil pertempuran. Selama bala bantuan mereka tiba di dunia, bahkan jika ada 10 William lagi, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Seorang raksasa yang berada di tengah kelompok mereka, melihat sinyal pemimpin mereka dan buru-buru mengeluarkan permata dari sakunya. Ini adalah artefak yang akan memberitahu pasukan utama bahwa mereka telah tiba di dunia di mana pasukan pengintai tidak dapat mengalahkan mereka yang tinggal di sana sendirian. Raksasa itu melemparkan kristal itu ke langit, di mana ia bersinar merah terang. Akan tetapi, tepat saat ia hendak memasuki portal merah tempat mereka berasal, cahaya perak turun ke atasnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Maaf, anak-anak, terdengar suara menggoda dari portal merah. Tidak di bawah pengawasanku. Sesaat kemudian, seekor kuda putih berkaki 8, yang membawa bandit tua Lon muncul di langit. Dengan lambaian tangannya, tombak perak, Gungnir, terbang kembali ke arahnya. Tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini, kata James sambil mengarahkan tombaknya ke portal merah. Kalian semua akan melakukan perjalanan satu arah ke neraka. Gungnir menembakkan cahaya perak ke langit dan dengan paksa menutup portal merah di langit. Dia menatap ke arah raksasa itu sambil tersenyum, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan. Kakek, sudah saatnya kau muncul, komentar William sambil menatap kakeknya sambil tersenyum. Juga, aku memberi nilai 6 dari 10 untuk penampilanmu. Itu tidak terlalu mengesankan. Wah, kau tidak mengerti, jawab James sambil mengangkat dagunya dengan arogan. Ini bukan tentang penampilan, ini tentang siapa yang tampil. Karena aku hebat, aku mendapat nilai sempurna secara otomatis. Sudut bibir Astrape, Bronte, dan Titania berkedut saat mereka menatap lelaki tua yang sedang berbicara santai dengan tuan mereka. William memanggilnya kakek, jadi mereka berasumsi bahwa lelaki tua itu adalah anggota keluarga. Meski begitu, mereka cukup terkejut karena mereka tidak dapat mengukur kekuatan lelaki tua itu, yang tidak mungkin karena mereka adalah makhluk puncak dunia. Yang mana milikmu? Tanya James. Yang jelek, jawab William. Yah, semuanya jelek di mataku. Tapi kurasa kau mengacu pada si brengsek di sana yang duduk di bahu raksasa itu. Ya, itu dia. Baiklah, dia milikmu, jawab James saat jubah yang dikenakannya berubah menjadi baju besi emas. Helm emas bertanduk di kepalanya memantulkan sinar matahari, membuat tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. William berkedip saat melihat kakeknya yang mengenakan baju besi yang sama dengan Olvater dalam ingatannya. Namun, ia segera menyingkirkan gagasan ini dari benaknya. Bagaimana mungkin Olvater yang sangat bijaksana, bermartabat, sombong, dan maha kuasa, yang memerintah para Aesir, menjadi kakeknya, yang kikir dan suka menipu orang. Jelas, itu tidak mungkin. Odin tidak akan pernah merendahkan diri dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Aku pasti masih lelah, pikir William saat mengalihkan perhatiannya ke Morax. Kakek mungkin baru saja mencuri baju besi itu dari toko barang antik yang kaya di masa lalu. Half-Elf yakin bahwa kakeknya hanya bercanda, jadi dia memutuskan untuk memfokuskan perhatiannya pada Morax, yang menyimpan dendam padanya. Saat para raksasa melihat James, mereka semua merasa seolah-olah hati mereka diremas oleh sebuah tangan. Tak seorang pun di antara para raksasa itu yang tidak tahu siapa Olvater itu, karena dia adalah dewa perang dan kematian yang telah memerintah 9 alam selama puncak kekuasaannya. Tuan, perintah Anda, tanya Astrape. Saya tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, jawab William. Tapi, saya berencana untuk melakukan beberapa eksperimen nanti. Ampuni mereka yang menyerah, dan bunuh yang keras kepala. Juga, jangan menghalangi jalanku. Bajingan itu milikku. William dengan santai mengarahkan tongkat emas itu ke arah Morax, yang telah mengambil waktu ini untuk berdiri dan mulai melayang di udara. Ayo tepuk pipinya, Wukong, yang berada di dalam laut kesadaran William, berteriak. Remaja berambut hitam itu menyeringai karena memang itulah yang ada dalam pikirannya. Aku Zotor, teriak raksasa Zotor, salah satu kapten pasukan penghancur. Sebutkan namamu,
Manusia fana. Alih-alih menjawab, sambaran petir hitam melesat ke arah raksasa itu, yang dihalangi oleh raksasa itu dengan mengangkat kapak di tangannya. Meski begitu, ia tetap mundur 2 langkah karena dampak serangan yang datang dari wanita yang berdiri di samping William. Kau tidak punya kualifikasi untuk menanyakan nama tuanku, teriak Astrape. Aku akan berurusan denganmu secara pribadi atas penghinaanmu. Bronte, Titania, dan para nimfa melirik Astrape dengan tatapan penuh pengertian. Karena Astrape menyerang Zotor, itu hanya bisa berarti satu hal, ia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya sendiri. Tiana, kau tidak perlu melindungiku kali ini, kata William. Bantu yang lain membersihkan para raksasa ini saja. Dimengerti, Tuan, jawab Titania. Sudah lama sejak William memanggilnya dengan nama depannya, dan itu membuatnya tersenyum. Leviathan menatap pasukan raksasa itu dan menyilangkan lengannya di dada. Tugasnya adalah melindungi Atlantis, jadi dia tidak berkewajiban membantu William menghadapi para raksasa. Akan tetapi, karena para raksasa adalah orang asing yang telah menyerbu dunia asalnya, dia merasa bahwa dia juga dapat menawarkan bantuannya, jika memang dibutuhkan. Aku akan menonton saja untuk saat ini, pikir Leviathan. Meskipun para raksasa itu banyak, kualitas mereka kalah kelas. Pasukan William bersama dengan para penjaga benua bulan perak seharusnya cukup untuk menghadapi para penyerbu ini. Tanpa sepatah kata pun William menyerang pasukan raksasa itu dengan senjatanya yang terangkat tinggi. Tongkat emas itu memanjang dan membesar saat William menghantamkannya ke arah Morax, yang melotot penuh kebencian padanya. Sapu bersih semua musuh. William meraung. Rui Jingu. Bang. Bab 1205 Puncak Ketidaktahuan, Bagian 2. Sebuah tepukan keras terdengar di medan perang saat Morax memblokir serangan William menggunakan kapaknya, yang merupakan senjata ilahi yang selalu dibawanya. Benturan antara kedua senjata itu begitu kuat sehingga hampir semua orang di sekitar langsung terdorong mundur, kecuali James dan Leviathan, yang bertahan di posisi mereka. Medan perang menjadi kacau setelah itu saat William dan Morax beradu berulang kali di langit dan di tanah. Sang Dreadlord merasa tertekan karena senjata yang dipegang William adalah sesuatu yang bahkan dapat melukai dewa. Tidak hanya itu, setiap serangan begitu berat sehingga bahkan sebagai dewa semu, yang hanya selangkah lagi dari keilahian, ia merasa sulit untuk menghadapi pukulannya secara langsung. Aku perlu mengubah strategiku, pikir Morax. Aku akan berurusan dengan pohon dunia terlebih dahulu. Setelah beradu dengan William, Sang Dreadlord sejenak menghilang dari kenyataan, dan menyembunyikan dirinya di alam imaterial. Bidang ini terletak di antara batas hidup dan mati, dan sangat sedikit makhluk, kecuali Dewa Kematian, yang dapat melintasinya dengan bebas. Morax adalah salah satu dewa yang memimpin neraka dan telah mempelajari siklus kematian dan kelahiran kembali di tanah mati selama bertahun-tahun. Karena itu, ia dapat melakukan perjalanan sementara melalui bidang imaterial, selama 1 menit penuh sebelum kembali ke dunia nyata. Bodoh! Kau mungkin kuat, tetapi kau tidak dapat menangkapku. Morax mencibir saat ia menuju pohon raksasa di kejauhan. Namun, tepat saat ia hendak melewati Half-Elf, tombak perak muncul di depannya dan langsung menuju dadanya. Morax buru-buru mengangkat kapaknya untuk menangkis tombak perak yang telah mengejutkannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu akan melintasi bidang imaterial dan menyerangnya saat ia berpindah-pindah di antara dua dunia. Sialan! Morax mengumpat keras saat tombak itu berhasil mendorongnya kembali. Dia pikir dia bisa dengan mudah memblokirnya, tetapi kekuatan di balik serangan itu bahkan lebih kuat dari serangan William yang sudah membuatnya kesulitan untuk menghadapinya. Sesaat kemudian, Morax terdorong keluar dari immaterial plane, dan kembali ke dunia nyata. Sebelum dia bahkan bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak di dunia nyata, tongkat emas menghantam bagian tengah wajahnya, membuatnya jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Bantuan yang bagus, kata William sebelum menyerang Morax yang tidak ingin dia lepaskan. Kerja sama yang menyenangkan, jawab James sambil mengangkat tangannya untuk mengambil Silver Spear yang juga telah terwujud dalam dunia nyata. Kita tidak bisa membiarkan Will memonopoli semua sorotan. Ayo, Sleipnir, mari kita tunjukkan pada para raksasa ini siapa bos sebenarnya. Kuda berkaki 8 itu meringkik saat berlari ke arah pasukan raksasa, yang saat ini sedang diserang oleh sambaran petir, gelombang suara, anak panah dewa, naga air, serta tanaman merambat raksasa. Draum dan Mirendor saling melirik sebelum bergabung dalam pertempuran. Meskipun mereka bukan bawahan William,
sudah menjadi tugas mereka untuk mempertahankan benua bulan perak dari para penyerbu yang mengancam akan menghancurkan tanah air mereka. Morax berteriak marah, tetapi kemarahannya tidak cukup untuk menyelamatkannya dari pukulan sepihak. Setelah Rui Jingubang menghancurkan wajahnya, William tidak membiarkan Dewa Semu itu kembali ke posisinya dan melangkah maju menyerang, dengan kecepatan penuh. Gunung-gunung hancur, hutan-hutan hancur, dan daratan terbelah saat William melampiaskan dendamnya yang terpendam terhadap orang yang berani menyakiti orang-orang yang penting baginya di tanah mati. Ini tidak seharusnya terjadi, teriak Morax dalam hati. Mengapa aku didorong mundur oleh manusia fana ini? Sebagai mantan dewa, dia merasa sangat malu karena direndahkan ke kondisi menyedihkan oleh remaja berambut hitam yang kekuatannya hampir mencapai pangkatnya. William tidak sekuat Morax, tetapi saat menggunakan senjata ilahi Sun Wukong, semua serangannya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Membuat Dreadlord sangat sulit untuk melakukan serangan balik. Selain itu, kerusakan yang diterimanya saat dia dikeluarkan dari alam tak berwujud memberikan pukulan telak pada harga dirinya. Aku akan membuatmu membayar. Morax meraung saat dia mengumpulkan semua keilahiannya dalam serangan berkekuatan penuh untuk memusnahkan half-elf menyebalkan yang menginjak-injak harga dirinya. Namun, saat dia hendak melancarkan serangannya, dia mendengar suara siulan angin dari belakangnya. Sesaat kemudian, suara terkejut, keluar dari bibir Morax saat Gungnir menusuk pantatnya, membuat keilahian yang telah dikumpulkannya hancur total. Bajingan penusuk dari belakang. Bibir Leviathan berkedut saat dia melihat pasangan kakek dan cucu yang tidak tahu malu yang saling mengacungkan jempol. Bagian mana dari ini yang merupakan pertandingan 1 lawan 1? Dia belum pernah melihat duo yang tidak tahu malu seperti itu, dan bertanya-tanya apakah mereka berdua tahu apa arti dari pertarungan 1 lawan 1. Kerjasama yang menyenangkan, kata William sambil menyeringai saat dia sekali lagi menghancurkan wajah Morax dengan serangannya sendiri yang bertenaga penuh yang membuatnya jatuh ke tanah untuk kedua kalinya, menciptakan kawah sepanjang 1 mil. Namun, itu tidak berakhir di sana. William mengarahkan tongkat emasnya ke arah Dreadlord yang jatuh dan melepaskan Coup de Grace. Serangan fusi seni perang Quickshot. Ujung tongkat emas bersinar saat William menyalurkan kekuatannya, dan keilahian Sun Wukong untuk melancarkan serangan yang akan menimbulkan kerusakan signifikan, bahkan terhadap dewa. Railgun Raja, suara ledakan memekakkan telinga yang menenggelamkan suara apapun selama bermil-mil mengguncang seluruh benua Silvermoon. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan dan penglihatan mereka melihat seorang remaja berambut hitam melayang di langit, dengan jubah seperti pita merah berkibar di belakang punggungnya. Mereka melihatnya menatap ke bawah ke tanah seperti raja perang yang baru saja menaklukkan musuhnya. Ketika mereka mengikuti pandangannya, yang mereka lihat hanyalah lubang raksasa yang tampak tak berdasar. James, yang sedang menunggangi Sleipnir, mengusap dagunya sambil tersenyum. Tidak buruk, kata James dengan suara yang terdengar oleh semua orang di medan perang. Tapi, tidak sehebat aku saat aku seusianya. Saat itu, aku harus sangat berhati-hati karena aku takut aku mungkin secara tidak sengaja menghancurkan dunia jika aku kentut di tempat yang salah. Ujung telinga William berkedut, sementara semua orang memandang lelaki tua itu dengan jijik. Mereka semua, bahkan Leviathan, memiliki keinginan kuat untuk meludahi si tua bangka itu karena berbicara omong kosong. James yang menjadi pusat perhatian semua orang hanya terkekeh melihat lubang raksasa yang dibuat cucunya sebelum mengalihkan pandangannya ke raksasa yang masih hidup yang telah membuang semua senjata mereka ke tanah dan mengangkat tangan mereka tanda menyerah. Setelah melihat keperkasaan William, dan sikap James yang tidak tahu malu, mereka kehilangan keberanian dan memutuskan untuk menyerah saja demi menyelamatkan hidup mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Half-Elf tidak berencana untuk mengampuni satu pun dari mereka. Di mata William, mereka semua adalah umpan meriam yang sempurna untuk digunakan dalam pertempuran yang tak terelakkan melawan pasukan Ahriman dan Felix yang akan segera terjadi. Bab 1206 Putriku Terlarang. Kau tidak akan lolos dengan ini, kata Morax sambil berjuang untuk berdiri setelah William berhasil mengeluarkannya dari lubang yang hampir tak berdasar yang telah diciptakannya. Itulah yang dikatakan semua penjahat kelas 2, jawab William. Sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana aku akan menghadapimu. Kenapa kau tidak membiarkanku menghadapinya sebagai gantimu? Sebuah suara yang familiar terdengar di atas William, yang membuat Half-Elf itu mendongak ke atas. Di sana,
dia menemukan 4 orang melayang puluhan meter di atas kepalanya, dan yang berada di tengah tidak lain adalah Dewa, Amen, yang juga merupakan saudara kembar Astrid. Sudah lama sejak William melihatnya, dan kemunculannya membuat semua orang di medan perang menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan. Catatan penulis, bagi mereka yang tidak ingat Astrid, dia adalah Dewi Pelindung St, Ashe, dan Ishak. Amen. Morax tergagap ketakutan. Belet, Purson, dan Asmodes, kalian juga di sini. Kami datang untuk memastikan bahwa kali ini kalian tidak akan bisa melarikan diri, Morax, kata Belet. Kalian harus bertanggung jawab atas banyak hal. Benar, Purson setuju. Jangan harap kalian bisa melarikan diri kali ini. Bawa dia, kata Asmodes. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kedua dewa itu mengangguk dan memberi isyarat. Seketika, tubuh Morax diikat oleh beberapa rantai, menyegel takdirnya. Hei, apa kalian tidak akan menanyakan pendapatku? William melirik para dewa yang dengan paksa mengambil mangsanya. Tidak, jawab Asmodes. Ini masalah antara penguasa neraka, tetapi karena kami telah merepotkan kalian, kami akan memastikan untuk memberi kompensasi kepada kalian di lain waktu. Bantuan kami tidak murah, Half-Elf. Namun, kali ini kami akan membuat pengecualian, dan membantu kalian menghadapi. Tidak perlu melanjutkan, sela Amon. Waktunya belum tepat. Asmodes tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bahkan makhluk sekuat dewa pun terikat oleh aturan tertentu, dan saat ini, mereka dapat menyerang Hestia karena Morax tertangkap. Kami akan pergi dulu, komentar Belet. Kau urus sisanya, Amon. Amon mengangguk singkat pada rekannya. Ia kemudian melihat saat para penguasa neraka menyeret Morax yang menjerit, yang akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah keempat dewa menghilang, Amon menatap William dengan tatapan rumit. Mari kita bicara secara pribadi, kata Amon. William mengerutkan kening, tetapi ia tetap menganggukkan kepalanya. Saat ini, ia berhadapan dengan dewa. Meskipun ia telah bergabung dengan Sun Wukong, melawan dewa yang bonafit masih di luar jangkauan mereka. Dengan menjentikkan jarinya, waktu berhenti. Semua orang, kecuali mereka berdua, membeku dalam waktu, dan tidak dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengalahkan Morax, jawab Amon. Kami telah lama mencari jejaknya, dan sekarang setelah kami akhirnya menangkapnya, kami akan dapat membuatnya membayar semua yang telah dilakukannya. Kedua, aku ingin meminta maaf karena pada dasarnya kami mengambilnya darimu tanpa peduli dengan pendapatmu. Morax adalah seorang penjahat di dalam kuil para dewa, dan kami tidak dapat membiarkannya tetap berada di alam fana. William mendengarkan dengan tangan disilangkan di dadanya. Meskipun dia ingin menginterogasi Morax dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, itu sekarang mustahil dilakukan karena para dewa telah memanggilnya. Terakhir, terima kasih telah merawat putriku, kata Amon. Putri, William bertanya dengan bingung. Siapa putrimu? Amon tersenyum. Dia tahu bahwa Half-Elf itu tidak menyadari siapa putrinya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberi. Tahu remaja berambut hitam itu siapa dia? Shannon, jawab Amon. Dia adalah putriku. Jika kau menyakitinya dengan cara apapun, aku akan membunuhmu. Oh, William berkedip. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kalian berdua memiliki warna rambut yang mirip, tetapi dia tidak terlihat sepertimu. Dia mirip ibunya. Bagus untuknya. Senyum Markis Agung Neraka menegang karena dia mendapat kesan bahwa William mengatakan, bagus untuknya, karena yang dia maksud adalah jika Shannon mirip dengannya, dia tidak akan terlihat baik. Amon dan Shannon sama-sama memiliki rambut putih keperakan. Namun, mata Shannon berwarna ungu, dan mata Amon berwarna biru. Selain itu, wajahnya lebih halus, dibandingkan dengan fitur tajam Amon, yang, meskipun membuatnya cukup tampan, memberinya aura yang lebih jahat. William, ingat saja, putriku tidak boleh disentuh, jawab Amon. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang punya waktu untuk mengejar rok gadis rubah? Aku hanya memberimu pengingat. Ibunya agak konservatif, jadi dia lebih suka putrinya menikah dulu sebelum. Kenapa aku harus menjelaskan ini padamu? Amon melotot ke arah William yang hanya mengangkat bahu. Half-Elf itu memasang ekspresi, itu bukan urusanku, di wajahnya, yang membuat sang dewa ingin sekali menamparnya. Yah, hanya itu yang ingin kukatakan, kata Amon sambil melirik James, yang dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berpura-pura juga membeku.
Sudut bibir sang dewa tampan itu berkedut, tetapi dia tidak lagi mengejar masalah itu. Dia menghilang begitu saja untuk kembali ke neraka dan menghadapi Morax si pengkhianat itu sekali dan untuk selamanya. Aliran waktu kembali, dan semua orang berkedip kebingungan karena orang-orang yang datang sebelumnya menghilang tanpa jejak. James mengusap dagunya sambil menilai Astrape, Bronte, Titania, dan Paranim. Sesaat kemudian, lelaki tua itu menganggukkan kepalanya tanda puas dan mengacungkan dua jempol ke arah William dalam hatinya. "Kakek, jangan pergi dulu," kata William sambil berjalan ke arah kakeknya. "Ada hal penting yang perlu kukatakan kepadamu tentang keluarga kita." "Oh," James mengangkat sebelah alisnya. Dilihat dari ekspresi wajah William, dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang serius. "Biar aku yang mengurusi para raksasa ini dulu," kata William. "Kita bicara setelah aku selesai." James mengangguk. "Baiklah, aku perlu mengobrol dengan kakekmu yang lain, dan juga mengunjungi ayahmu saat aku di sini, jadi aku akan menunggumu di hutan suci." "Dimengerti, sampai jumpa nanti." James menuntun Sleipnir menuju hutan suci untuk menemui menantu perempuannya, sekaligus memeriksa kondisi putranya, yang telah menyatu dengan pohon dunia. Sudah beberapa tahun sejak si tua itu bertemu dengan mertuanya di benua bulan perak, dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu. William melirik punggung James yang menjauh sebelum terbang ke langit. Ratusan raksasa telah tewas dalam pertempuran sebelumnya, sementara beberapa telah menyerah. Dewa Semu, Zotor, juga tewas dalam pertempuran saat ia memimpin bawahannya untuk menyerang pohon dunia, sementara peri setengah sibuk berurusan dengan Morax. "Sungguh memalukan, tetapi mau bagaimana lagi," gumam William sambil mengangkat tangannya. Sesaat kemudian, Dewa Semu yang telah mati bangkit dari kematian, dengan mata yang menyala dengan semburat kebiruan. Setelah Zotor dibangkitkan dari kematian, pangkatnya turun ke puncak pangkat demigod. Raksasa lain yang telah mati juga dibangkitkan dari kematian. Untungnya, pangkat mereka tidak turun. 22 demigod telah tewas dalam pertempuran, dan William mengubah mereka semua menjadi Revenant, mempertahankan kekuatan mereka. 8 demigod yang tersisa meringkuk, saat remaja berambut hitam itu melirik mereka semua, matanya kosong karena belas kasihan, dan mereka tahu bahwa jika mereka melawannya, mereka semua akan tetap melayaninya setelah kematian mereka. Sesaat kemudian, William langsung berteleportasi di depan salah satu raksasa dan meletakkan tangannya di dahinya. Sesaat kemudian, tubuh raksasa itu bergetar dan sebuah tanda muncul di dahinya. Warna rambut raksasa itu berubah menjadi hitam, dan mata mereka juga menjadi hitam seperti bara api. William telah menggunakan kekuatan kegelapan untuk merusaknya, dan menjadikannya salah satu rakyatnya yang setia. Half-elf itu mengulangi hal yang sama kepada raksasa lainnya, yang tidak punya pilihan selain menerima tanda kegelapannya. Mereka tahu bahwa bahkan dalam kematian, mereka tidak akan lolos dari takdir mereka, jadi mereka memutuskan untuk menyerah dan hidup untuk saat ini. Beberapa jam berlalu, saat William menatap pasukan barunya yang semuanya berlutut di depannya. 1 demigod puncak, 30 demigod, dan ratusan raksasa berperingkat ribuan. Lebih dari setengah dari mereka adalah Revenant, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. Kekuatan yang berada di bawah komandonya saat ini melampaui semua faksi di dunia Hestia. William melambaikan tangannya dan mengirim semua raksasa ke dalam Tausan Beast Domain miliknya. Dia tidak berniat membiarkan fraksi Felix, Aliansi, dan Holy Order of Light mengetahui apapun tentang kekuatan yang berada di bawah komandonya. Para penjaga benua Silvermoon melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika William benar-benar ingin membuat mereka tunduk, yang harus dia lakukan hanyalah merusak, atau membunuh mereka semua untuk dibesarkan sebagai bagian dari legiun mayat hidupnya. William kembali ke hutan suci tanpa melirik sedikit pun para penjaga. Itu bukan karena dia tidak tertarik untuk menambahkan mereka ke pasukannya. Dia hanya tidak ingin membuat ibunya sedih, jadi dia membiarkan mereka tetap bebas untuk melindungi tanah peri dan hutan suci dari bahaya. "Kurasa sudah waktunya bagi kita semua untuk membuat keputusan," kata Mirendor sambil melirik rekan-rekannya. Draum dan para penjaga lainnya menganggukkan kepala tanda mengerti. Sekarang dunia sedang dilanda perang, mereka tidak lagi punya waktu untuk duduk di pagar pembatas dan tetap menjadi penonton bab 1207 rencana masa depan William. Niat membunuh James mengalir keluar dari tubuhnya setelah William selesai menceritakan apa yang terjadi pada Eve.
Beberapa detik kemudian, Bandit Lon menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, kemarahan, dan niat membunuh yang dia lepaskan sebelumnya menghilang, membuat orang-orang di sekitarnya menghela napas lega. Aku berencana untuk meninggalkan Hestia dan kembali ke kehampaan setelah kunjungan singkat ini, tetapi aku berubah pikiran, kata James. Katakan padaku, apa rencana masa depanmu? Aku akan tinggal di benua Silvermoon selama 2 bulan, jawab William. Setelah itu, aku akan pergi berperang. James terdiam selama semenit sebelum menganggukkan kepalanya. If mungkin berada di kamp musuh, tetapi dia aman untuk saat ini. Aku punya firasat bahwa akan tetap seperti itu, kecuali sesuatu yang tak terduga terjadi. William menganggukkan kepalanya karena itu juga pikirannya. 2 bulan, sangat baik, James melihat ke arah barat tempat benua tengah berada. Ada beberapa orang yang perlu kutemukan dan kuajak bicara. Aku akan bergabung denganmu saat tiba saatnya pasukanmu menginjakkan kaki di benua tengah. Dimengerti, jawab William. Hati-hati, kakek. James tersenyum sebelum menepuk bahu William. Dia sudah berbicara panjang lebar dengan Arwen dan mengetahui mengapa rambut cucunya berubah hitam dan matanya berubah keemasan. Dia juga pergi mengunjungi mata air kehidupan, tempat menantu perempuannya saat ini sedang berendam di airnya yang menyegarkan. James mendesah saat melihat istri-istri William, terutama Chiffon, yang putrinya baru saja ditemuinya beberapa waktu lalu. Hatinya sakit memikirkan kehilangan cicit perempuannya yang tercinta, Maple, dan Cinnamon, yang sangat dimanjakannya saat mereka masih bersama. Setelah mengucapkan selamat tinggal, James sekali lagi terbang ke langit saat Sleipnir berubah menjadi seberkas cahaya, dan berlari menuju benua tengah. William tidak tahu siapa orang-orang yang ingin ditemukan dan diajak bicara James. Meski begitu, dia yakin kakeknya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita bertemu lagi di benua tengah, kakek, kata William dalam hatinya. 2 bulan dari sekarang, aku akan membalas dendam. Mata remaja berambut hitam itu bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap ke arah barat, tempat James pergi. Dia telah menunggu saat ini, dan dia yakin bahwa dia telah membuat persiapan yang cukup. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia akan bertarung dalam waktu 2 bulan adalah karena cooldown pada avatar heroiknya. Dia tidak tahu mengapa itu diperpanjang menjadi 2 bulan, tetapi dia berasumsi bahwa itu karena Raja Kera mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. William membutuhkan kekuatan Sun Wukong untuk bertarung langsung dengan Ahriman. Meskipun ia yakin dapat mengalahkan Felix, ia masih memiliki keraguan saat bertarung melawan Dewa Primordial, meskipun sebagian besar kekuatan Ahriman telah disegel. Alasan lainnya adalah karena jiwanya. Meskipun Ayla telah membantunya menstabilkannya, pertarungannya dengan Morax membuatnya menyadari bahwa tekanan tambahan pada jiwanya dan laut kesadaran yang datang saat ia bertarung dengan makhluk-makhluk kuat membuatnya tidak stabil. Untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi selama pertarungan penting itu, ia bermaksud membiarkan Ayla, dan sampai batas tertentu, Invidia, membantu menyehatkan tubuh dan jiwanya, untuk menerima kekuatan penuh Sun Wukong. Berpikir tentang dosa kecemburuan, William memanggil pelayan pribadinya untuk bertanya apakah dia telah melihat wanita berambut hijau, yang tampaknya ingin bersembunyi darinya. Charmaine, apakah kamu melihat Invidia? Tanya William. Charmaine berkedip polos sebelum menjawab pertanyaan tuannya. Terakhir kali aku melihatnya, dia sedang menuju mata air kehidupan. Kejadian ini terjadi 1 jam yang lalu. Mungkin dia masih di sana. Terima kasih, William mengangguk. Tolong beritahu ibu bahwa aku tidak akan makan malam dengannya nanti. Kamu dan Chloe sebaiknya ikut saja. Bolehkah aku makan malam dengan ibu? Ya, William jelas mendengar Charmaine memanggil Arwen, ibu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Peri cantik itu sekarang menjadi salah satu selirnya, jadi tidak masalah jika dia memanggil Arwen, ibu, karena dia berencana agar Charmaine melahirkan salah satu anaknya di masa depan. Mendengar jawaban William, peri cantik itu tersenyum manis saat perasaan hangat menyebar di dadanya. Tuan, entah bagaimana, Anda tampaknya mendapatkan kembali diri Anda yang dulu, kata Charmaine sambil mendekati William dan memeluknya dengan lembut. Saya harap setelah pertarungan dengan Felix dan Ahriman, Anda akan memulihkan apa yang telah hilang, dan kembali menjadi diri Anda yang hangat dan penuh perhatian. William menempelkan bibirnya ke dahi Charmaine untuk menciumnya. Meskipun ciumannya masih agak dingin, ciuman itu menghangatkan hati elf cantik itu sepenuhnya.
Dia juga menyadari perubahan dalam tubuhnya setelah sesi rutin Ayla dan Invidia, dan meskipun dia percaya bahwa dia tidak akan sepenuhnya kembali seperti dulu, itu tetap merupakan perubahan yang luar biasa bagi orang-orang yang mencintainya. Setelah memberi Charmaine ciuman singkat di bibir, William menuju ke mata air kehidupan. Meskipun Asedia menjaga tubuh istri-istrinya, dan dia tidak percaya bahwa Invidia akan menyakiti tubuh saudara perempuannya, dia tetap merasa bahwa dia perlu pergi dan memeriksanya untuk berjaga-jaga. Ketika dia tiba di tujuannya, dia melihat dua Asedia bertarung satu sama lain, dan menggunakan rambut mereka untuk menyerang lawan mereka. Ada apa? Apa ini semua yang kau punya? Salah satu Asedia berkata sambil mencibir. Serahkan saja mereka padaku, dan kau tidak akan terluka. Petik 2 petik 2. Asedia yang lain hanya menatap lawannya dengan ekspresi mengantuk di wajahnya. Jelas, dia terlalu malas untuk menjawab dan hanya mengubah rambutnya menjadi kepalan tangan, dan memukul musuhnya secara langsung. Tentu saja, Asedia yang lain mengubah rambutnya sendiri menjadi kepalan tangan dan membalas serangan yang diarahkan padanya. William mendesah saat melihat pemandangan ini sebelum bergerak. Dia menyelinap di belakang Asedia yang berisik itu, dan melingkarkan lengannya di pinggangnya, mencegahnya bergerak. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? William bertanya dengan nada dingin dan tanpa ampun yang membuat tubuh Invidia menggigil. Aku hanya bermain-main, jawab Invidia. Aku bersumpah aku tidak datang ke sini untuk menyandera istrimu agar kau tidak menyeretku ke kamarmu. Aku tidak ingin tersedot lagi. Tetapi bagian dari kontrak kita adalah kau harus memberiku darah. Halo, bukan hanya darahku yang kau minum. Kau memanfaatkan keadaanku yang linglung untuk melakukan apapun padaku. William kemudian membisikkan sesuatu di telinga Invidia, membuat tubuh Invidia bergetar tak terkendali. Beberapa detik kemudian, dia kembali ke wujud aslinya dan berbalik untuk menatap half-elf itu dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf, kata Invidia. Aku akan bersikap baik. Aku janji, aku akan mempercayaimu sekali saja, jawab William. Sekarang, ikutlah denganku. Half-elf itu hendak mengambil dosa kecemburuan dari mata air kehidupan ketika rambut pirang panjang Asedia melilit pinggangnya. William melirik gadis yang tampak mengantuk yang mengambang di atas permukaan air sebelum melepaskan Invidia dari genggamannya. Pergilah dan bergabunglah dengan ibuku untuk makan malam dulu, jawab William. Aku akan mengurusmu nanti. Baiklah, Invidia bergegas meninggalkan mata air itu seolah-olah hidupnya bergantung padanya. William mengancamnya bahwa jika dia tidak patuh, dia akan melakukan sesuatu padanya, yang akan membuatnya berharap William menyiksanya. Asedia menarik William ke arahnya, dan half-elf itu tidak melawan. Ketika William hanya berjarak 1 meter darinya, si cantik pirang itu mengulurkan tangan untuk memeluk William, dan mencium bibirnya sebelum membawanya ke bawah permukaan air bersamanya. Bab 1208 kali ini, mari kita lakukan ini dengan benar. 1 jam setelah Asedia membawa William ke bawah permukaan air, half-elf akhirnya kembali ke Tousan Beast Domain untuk menangani akibat pertempuran melawan Morax dan para raksasa yang merupakan bagian dari pasukan penghancur. Waktu kemunculan Morax terlalu sempurna. William baru saja selesai menaklukkan Dungeon of Atlantis, dan dia masih dalam bentuk fusi dengan Sun Wukong. Karena itu, dia mampu melawan Morax, meskipun faktanya Morax masih lebih kuat darinya. Pada akhirnya, Rui Jingubanglah yang menguntungkannya. Senjata Sun Wukong benar-benar menakjubkan, dan kemampuannya untuk menghantam makhluk di bawah alam keilahian benar-benar luar biasa. Tentu saja, segalanya akan berakhir berbeda jika Morax mendapatkan kembali keilahiannya saat dia tiba di Hestia. Untungnya, luka yang diterimanya masih belum sembuh dan mencegahnya melangkah ke alam itu, sehingga William dan Sun Wukong dapat menghadapinya. Dengan kekuatan gabungan mereka, bagaimana kabar para raksasa? William bertanya kepada Chloe siapa yang ditugaskannya untuk menjaga pasukan raksasa yang telah dipaksanya untuk berada di bawah kendalinya. Mereka berperilaku baik, jawab Chloe sambil tersenyum. Lebih dari separuh dari mereka telah berubah menjadi mayat hidup, dan sisanya telah dirusak oleh kekuatan kegelapan. Mereka tidak akan mampu menentang perintahmu bahkan jika mereka mencoba. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mustahil bagi para raksasa untuk memberontak terhadapnya, sekarang setelah ia mengubah mereka menjadi antek-anteknya. Dalam 2 bulan, sang pewaris kegelapan akan mendapatkan kejutan yang tidak mengenakan. Chloe mencibir sambil menatap para raksasa di kejauhan.
Aku tidak sabar untuk melihat wajahnya saat pasukannya diinjak-injak oleh kaki-kaki raksasa. William menyeringai karena ia memiliki pendapat yang sama dengan Chloe. Kecuali sang pewaris kegelapan, aliansi, dan Ordo Suci Cahaya bekerja sama untuk melawannya, tidak ada pasukan di dunia Hestia yang dapat menandingi pasukannya. Apakah Celeste menghubungimu akhir-akhir ini? Tanya William. Chloe mengangguk. Dia sering bertanya apakah aku baik-baik saja, dan sesekali bertanya tentangmu. Namun, selain itu, dia tidak menyebutkan hal penting apapun. Begitu, William mengusap dagunya. Kurasa kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya tentang situasi terkini benua tengah. Tidak, jawab Chloe, tetapi dia bukan satu-satunya orang yang bisa kau mintai informasi, kan? Aku yakin Lyra dan Ephemera akan dengan senang hati memberimu informasi yang kau butuhkan. Ephemera bagus, Lyra merepotkan, jadi tidak perlu menyebutkannya. Begitulah yang kau katakan, tetapi alasan mengapa kau menghindarinya adalah karena kau peduli padanya. Kurasa kau tidak harus menghindarinya sepenuhnya, Will. Terkadang, pengabaian dapat memaksa orang melakukan hal-hal gegabah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang ingin mereka perhatikan. William memeluk Chloe dari belakang sambil meletakkan dagunya di bahu Chloe. Apakah kau berbicara berdasarkan pengalaman? Tanya Will. Ya, jawab Chloe. Saat itu, aku menahan diri. Jadi, ketika pikiran bahwa aku bisa berguna bagimu muncul di benakku, aku memutuskan untuk melakukan hal-hal gegabah. Aku tidak ingin Lyra sampai pada titik itu. Maaf. Kenapa kau minta maaf? Itu semua sudah berlalu. Chloe juga menyadari bahwa dinginnya hati William mulai sedikit mencair. Sama seperti semua wanita yang mencintai half-elf, dia menyambut perubahan ini karena membuat pria yang mereka cintai merasa lebih manusiawi. Dimengerti, kata William setelah beberapa menit terdiam. Aku akan menghubungi mereka berdua dan meminta mereka untuk menemuiku secara rahasia. Chloe tersenyum sambil menggunakan tangan kanannya untuk membelai sisi wajah William. Bagus, komentar Chloe. Akan lebih baik jika kau menyembunyikan para raksasa di Dungeon Atlantis terlebih dahulu. Meskipun mereka sekutu kita, ada hal-hal yang masih harus kita rahasiakan dari mereka. Dengan cara ini, jika Paus menjadi curiga terhadap tindakan mereka dan mencoba menyelidiki ingatan mereka, mereka tidak akan melihat sesuatu yang penting. William menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan kata-kata Chloe. Para raksasa dan dewa-dewa palsu di bawah komandonya adalah kartu trufnya. Identitas mereka harus disembunyikan selama mungkin untuk mempertahankan unsur kejutan, yang akan dilepaskannya saat ia menginjakkan kaki di benua tengah untuk berperang melawan Felix. Aku akan kembali ke hutan suci sebentar, kata William sebelum mencium pipi Chloe. Aku perlu menangkap dosa nakal yang berani menyelinap ke mata air kehidupan saat aku tidak memperhatikan. Chloe terkikik, karena meskipun ia tidak tahu siapa yang sedang dibicarakan William, ia punya firasat bahwa itu tidak lain adalah dosa kecemburuan, karena ia adalah satu-satunya dosa yang mulai diganggu William akhir-akhir ini. Lakukan semuanya dengan perlahan, komentar Chloe. Ia adalah aset bagi tujuan kita. Para Sins mungkin adalah sekelompok orang yang suka membuat keributan, tetapi begitu mereka menaruh hati pada seseorang, mereka akan menjadi setia seumur hidup. Aku tahu, William tersenyum. Celine, Sidonie, Chiffon, dan Lilith. Mereka adalah istri dan kekasih William, yang sangat disayanginya. Di masa lalu, dia cukup sering bermasalah dengan mereka. Namun, setelah mengatasi keanehan mereka, half-elf itu mulai menyukai mereka, dan mencintai mereka dengan sepenuh hatinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah menjadi ahli dalam berurusan dengan anggota Seven Deadly Sins. Saat ini, Invidia dan Superbia adalah sekutunya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mengejar kedua wanita ini, yang kemampuannya dapat mengubah hasil perang yang sedang terjadi saat ini. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu di suatu tempat di benua Silvermoon, Invidia menyeret Superbia menjauh dari ibu kota peri untuk melarikan diri bersamanya. Dia telah melihat bagaimana William berurusan dengan Morax dan pasukan raksasa dan dia tahu bahwa jika half-elf serius dalam membuatnya tinggal, dia tidak akan kesulitan menggunakan kekerasan untuk melakukannya. Namun, Invidia, seperti semua dosa, kecuali Chiffon, memiliki hati yang memberontak. Mereka tidak suka ketika orang lain memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, dan akan melawan melalui cara langsung dan halus jika perlu. Sayangnya, tidak ada perlawanan sama sekali terhadap half-elf,
yang kekuatan dan pasukannya melebihi kekuatan gabungan dari Heir of Darkness dan aliansi. Kenapa kau tidak minta maaf saja? Tanya Superbia sambil membiarkan dirinya diseret oleh temannya yang tampak cemas. Aku yakin William tidak terlalu memikirkan apa yang kau lakukan sebelumnya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkannya, jawab Invidia. Orang itu adalah berita buruk. Semakin cepat kita menjauh darinya, semakin baik bagi kita. Baiklah. Katakanlah kita berhasil melarikan diri dari benua Silvermoon, kemana kau berencana untuk pergi? Ayo pergi ke Federasi Gunnar. Aku tahu ini perjalanan yang panjang, tetapi itu adalah tempat teraman di dunia saat ini. Superbia mengerutkan kening, tetapi dia bisa mengerti mengapa Invidia berpikir seperti itu. Federasi Gunnar terletak di benua barat dunia. Di masa lalu, terjadi perang besar yang menghancurkan kedamaian benua barat, dan hampir membawanya ke titik yang tidak bisa dikembalikan. Akhirnya, dalam upaya untuk menghentikan kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan kesengsaraan rakyat, semua kerajaan dan berbagai negara bagian memutuskan untuk membentuk satu federasi raksasa, di mana setiap orang memiliki hak bicara. Sistem mereka mirip dengan Dewan Peri, tetapi kali ini, setiap negara bagian diwakili oleh satu orang. Semua masalah utama diputuskan oleh sistem pemungutan suara, dan sejak saat itu, Federasi Gunnar menjadi makmur. Ephemera, kebajikan keadilan, berasal dari kerajaan Edelweiss, yang merupakan anggota Federasi Gunnar. Itu akan menjadi perjalanan yang sangat panjang, komentar Superbia. Pertama-tama kita harus mencapai benua tengah. Setelah itu, kita harus melakukan perjalanan ke barat sampai kita menemukan kapal yang akan membawa kita ke Federasi Gunnar. Menurut perkiraanku, setidaknya butuh waktu 4 bulan, hingga 1 tahun untuk mencapai tujuan. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mencapai tujuan tanpa ditemukan. Jika kita tidak beruntung, kalau begitu, kita akan jatuh ke tangan aliansi, atau faksi Felix. Invidia, melengkapi kata-kata Superbia untuknya. Kau lupa tentang Holy Order of Light, komentar Superbia. Hubungan kita dengan mereka juga tidak begitu baik. Petik 2, jangan bicarakan tentang para jalang itu. Hanya mendengar nama organisasi mereka saja membuatku ingin muntah. Hahaha, Superbia menatap temannya yang tampak cemas dengan ekspresi geli di wajahnya. Bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mengapa? Itu karena mereka memiliki kontrak dengan William. Dalam kontrak itu, mereka berdua akan memberikan dukungan kepadanya sebagai imbalan atas perlindungannya. Selain itu, Invidia akan secara teratur memasok darahnya kepada William, sebagai syarat tambahan. Jika salah satu dari mereka melanggar aturan, akibatnya akan sangat menghancurkan bagi pihak yang melanggar kontrak terlebih dahulu. Apakah kau sangat membenci William? Superbia bertanya karena penasaran. Dia tahu bahwa alasan mengapa Invidia mencoba menjauh dari Half-Elf itu adalah karena dia takut padanya. Ya, jawab Invidia, aku yakin jika kau mengalaminya sendiri, kau akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan. Episode garis bawah terbaru ada di situs web. Melarikan diri. Ya, lalu apa yang harus dia lakukan untuk menghentikanmu melarikan diri? Baiklah, pertama-tama, dia harus berhenti memperlakukanku seperti alat yang dapat dia gunakan kapanpun dia mau. Tidak seorang pun ingin diperlakukan seperti alat, jawab Invidia. Aku tidak keberatan darahku diminum, dan menggunakan wajah istri-istrinya, atau kekasih-kekasihnya, untuk mengusir rasa kesepiannya, tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izinku. Kepercayaan dan rasa hormat dibutuhkan untuk membuat aliansi kita saat ini dengannya berhasil. Begitu, baiklah. Mulai sekarang, aku akan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Dengan begitu, kau tak perlu melarikan diri lagi. Tubuh Invidia menegang setelah mendengar suara yang familiar di belakangnya. Ia perlahan berbalik, hanya untuk melihat remaja berambut hitam itu, menatapnya dengan senyum di wajahnya yang tampan bagai iblis. Ayo kembali, Invidia, kata William sambil mengulurkan tangannya ke arah si cantik berambut hijau yang saat ini membencinya. Kali ini, mari kita lakukan dengan benar. Half-Elf itu tidak ingin kedua wanita itu memperlakukannya sebagai musuh, jadi ia memutuskan untuk berkompromi. Ia tahu bahwa Invidia dan Superbia benar-benar tidak punya tempat untuk dituju, bahkan jika mereka melarikan diri ke Federasi Gunnar, peluang mereka untuk lolos dari pandangan Felix, aliansi, dan Ordo Suci ketika mereka kembali ke benua tengah hampir nol. Jadi, demi istri-istrinya,
yang merupakan saudara perempuan Invidia dan Superbia dalam dosa, dia memutuskan untuk memperlakukan mereka secara setara, terutama Invidia, dan tidak lagi memperlakukannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bab 1209 membawa dua wanita berdosa ke dalam wilayah 1000 binatang. Setelah William meyakinkan Invidia bahwa dia tidak akan lagi melakukan apapun yang tidak baik padanya, kecuali meminum darahnya secara teratur, si cantik berambut hijau akhirnya mengalah dan kembali ke hutan suci. Superbia, yang mengira bahwa pelarian temannya berhasil meyakinkan William untuk memperlakukannya lebih baik, tersenyum di sisinya dan mengubah pendapatnya tentang Pangeran Kegelapan. Awalnya, dia berpikir bahwa Half-Elf tidak akan berkompromi, tetapi perubahan hati yang tiba-tiba ini memungkinkannya untuk memahaminya sedikit lebih baik. Sejujurnya, Superbia siap untuk sedikit menderita untuk mendapatkan perlindungan remaja berambut hitam itu. Dia bahkan berpikir bahwa tindakan pembangkangan Invidia hanya akan membuatnya semakin dihukum. Tentu saja, Superbia tidak ingin temannya menderita, dan berencana untuk membicarakannya dengan William. Untungnya, situasinya tidak sampai pada titik itu dan masalahnya telah diatasi. Meskipun Invidia masih setengah ragu apakah William tulus dalam usahanya untuk memenangkan hatinya, dia memutuskan untuk memberinya satu kesempatan terakhir, dengan syarat dia tidak akan lagi pergi ke mata air kehidupan dan mencoba menyandera istri-istrinya. Mulai sekarang, kalian berdua akan bepergian bersamaku setiap saat, kata William kepada kedua wanita berdosa itu setelah mereka tiba di hutan suci. Aku berencana untuk bertemu beberapa orang agar bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi di benua tengah. Namun, sebelum itu, aku bermaksud untuk mengawal beberapa pengungsi dari kota Alabaster dengan aman untuk memastikan mereka mencapai pesisir benua Silvermoon. Invidia dan Superbia menganggukkan kepala tanda mengerti. Merekalah yang menyampaikan berita tentang rencana Felix kepada William, dan William memperingatkan penduduk kota untuk mengungsi secepat mungkin. Jika bukan karena William terlalu sibuk dengan hal-hal lain, dia pasti akan tinggal bersama mereka, dan secara pribadi mengawal mereka kembali ke benua Silvermoon. Aku selalu penasaran dengan wilayah pribadimu, komentar Superbia. Disitulah pasukanmu tinggal sekarang, kan? Ya, jawab William, dan disitulah juga tempatmu akan tinggal sekarang. William melambaikan tangannya dan sebuah portal emas muncul di depannya. Silakan masuk, William memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk memasuki domainnya. Dia telah menyembunyikan para raksasa di dalam Dungeon Atlantis, jadi tidak masalah bahkan jika dia membawa Invidia dan Superbia ke dalamnya. Bahkan, dia penasaran untuk mengetahui bagaimana reaksi keduanya setelah mereka melihat kota yang saat ini sedang dibangun kembali oleh semua klan iblis yang telah bersumpah setia kepadanya. Invidia dan Superbia sama-sama iblis, dan dia berharap mereka berdua dapat membantu mengelola klan iblis setiap kali dia terlalu sibuk. Ketika kedua dosa itu melihat kota, yang sebagian besar dihuni oleh iblis, kedua mata mereka terbelalak kaget. Tempat macam apa ini? Invidia tergagap saat dia melihat kota megah yang muncul di depan matanya. Tempat ini disebut kota K, jawab William. Itu adalah kota yang sangat berbeda dari yang kamu lihat di benua iblis maupun benua tengah. Faktanya, tidak ada kota seperti itu di dunia ini. Bagaimana menurutmu? Kurasa aku perlu melihat lebih dekat kotamu ini, jawab Invidia. William menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum memanggil seorang gadis kecil, yang ditemani oleh gada mengambang dan anak babi emas. Medusa, kemarilah. Ada yang ingin kuminta darimu, kata William. Tuan, Medusa langsung bersemangat setelah melihat William, yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia langsung berlari ke arahnya dan membenamkan kepala kecilnya di dada William karena bahagia. Tuan, kemana saja Anda? Tanya Medusa. Taman hiburan sudah diperbaiki sepenuhnya. Semua wahana, termasuk roller coaster, berfungsi dengan sempurna. Maaf, jawab William sambil menepuk kepala gadis kecil yang telah bekerja berdampingan dengan klan iblis untuk memperbaiki kota agar melupakan kesedihannya karena kehilangan teman pertamanya, teman bermain, dan tuannya, Chiffon. Medusa memeluk William lebih erat dengan senyum lebar di wajahnya. Jika dia kucing, dia pasti akan mendengkur tanpa henti sekarang. Medusa, kedua wanita ini adalah Invidia dan Superbia. William memperkenalkan kedua wanita di sampingnya. Mereka adalah dosa kecemburuan dan kesombongan. Di satu sisi, mereka adalah saudara perempuan tuanmu, jadi perlakukan mereka dengan baik. Medusa bersemangat saat tuannya disebutkan dan menatap kedua iblis itu dengan rasa ingin tahu. Namaku Medusa,
Medusa menundukkan kepalanya. Senang bertemu denganmu, Invidia, Superbia. Senang bertemu denganmu juga. Senang bertemu denganmu, Medusa. William kemudian meletakkan tangannya di bahu Medusa dan memutuskan untuk meninggalkan kedua dosa di bawah perawatan Medusa untuk sementara waktu. Meskipun William adalah orang yang membawa Cassidy ke dalam Thousand Beast Domain, ia merasa bahwa Medusa lebih berpengetahuan dalam seluk-beluk kota karena yang terakhir telah menghabiskan sebagian besar waktunya membantu klan iblis untuk membangunnya kembali. Episode terbaru ada di situs web Medusa. Bawa mereka berdua ke taman hiburan dulu dan biarkan mereka bersantai, perintah William. Setelah itu ajak mereka jalan-jalan keliling kota. Juga, beritahu para leluhur klan iblis bahwa mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi pengawas mereka. Jika ada masalah yang perlu ditangani, mereka semua harus melapor ke Invidia dan Superbia, dan mereka pada gilirannya akan melapor kepadaku. Medusa menganggukkan kepalanya sambil memegang tangan Invidia dan Superbia. Ayo pergi, saudari-saudari Master, kata Medusa dengan gembira. Ayo kita semua naik roller coaster. Itu wahana favoritku, dan aku yakin itu akan menjadi favoritmu juga. Roller coaster, naik, kedengarannya menyenangkan. Aku menantikannya. Medusa terkikik saat matanya berbinar nakal. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa roller coaster adalah wahana favoritnya, tetapi sebagian besar iblis tidak sependapat dengannya. Mayoritas dari mereka akan muntah setelah menaikinya sekali, dan dia cukup penasaran untuk mengetahui bagaimana reaksi kedua wanita berdosa itu setelah mereka menaikinya untuk pertama kalinya. William memperhatikan mereka pergi dengan ekspresi geli di wajahnya. Dia berharap Invidia dan Superbia akan cocok dengan Medusa, serta para penghuni wilayah 1000 binatang. Dia percaya bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, kedua wanita itu, dan klan iblis di bawah kekuasaannya, akan bergabung dengannya dalam pertempuran melawan pewaris kegelapan, yang saat ini adalah penguasa tertinggi seluruh alam iblis bab 1210 menyimpan yang terbaik untuk 3 hari terakhir 3 hari setelah William mengalahkan Morax dan pasukan raksasa. Will, teriak Lyra sebelum berlari ke arah William. Sesaat kemudian, dia memeluk pangeran kegelapan dengan erat dan penuh kasih, yang membuat Ephemera menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kita seharusnya bertemu beberapa minggu yang lalu, tetapi kamu membatalkannya pada menit terakhir, kata Ephemera dengan nada tidak setuju. Aku sangat berharap kamu masih ingat janjimu. William menganggukkan kepalanya. Banyak hal terjadi, jadi aku tidak bisa bertemu denganmu. Mengenai janji itu, tentu saja aku akan menepatinya. Lyra, yang saat itu sangat gembira karena telah memeluk pangeran kesayangannya tiba-tiba tersadar dari lamunan. Dia kemudian menatap Ephemera dan William dengan curiga seolah-olah dia adalah seorang istri yang telah memergoki suaminya berselingkuh. Kalian berdua berencana untuk bertemu dan aku tidak diundang. Lyra bertanya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Mengapa aku dikecualikan? Ephemera tersenyum sambil menunjuk remaja berambut hitam, yang masih dipeluk oleh Virtuous Lady of Temperance. Jangan tanya aku, tanya dia saja. Lyra kemudian mengalihkan perhatiannya ke William dan menatapnya dengan pandangan penuh ketidakadilan. Kenapa? Tanya Lyra saat air mata mulai terbentuk di sudut matanya. Apakah aku tidak cukup baik untuk membuatmu percaya padaku? William menggelengkan kepalanya sambil melingkarkan tangannya di sekitar Lyra sebelum mencium keningnya. Alasan mengapa aku tidak mengajakmu dalam pertemuanku dengan Ephemera, bukan karena aku tidak percaya padamu, jawab William sebelum menyeka. Air mata di mata Lyra. Itu karena kau telah jatuh cinta padaku. Kata-kata William bergema di dalam hati Lyra dan meskipun dia ingin menyangkalnya, dia tidak bisa melakukannya karena dia hanya akan berbohong kepada dirinya sendiri. Apakah itu hal yang buruk? Tanya Lyra. Dia bisa merasakan sakit di dadanya saat dia menatap mata William, yang memantulkan bayangannya kembali padanya. Apakah salah mencintaimu? Aku musuhmu, ingat. Jawab William sambil mencubit pelan wajah Lyra seolah mengatakan sesuatu yang sangat jelas. Jangan bilang kau lupa. Lyra menarik diri dan memegang tangan William. Ia lalu menempelkannya di dadanya, tempat jantungnya berada, dan menatap lurus ke matanya. Kau sudah tahu bahwa aku tidak lagi menganggapmu sebagai musuhku, kata Lyra lembut. Kau sudah tahu bagaimana perasaanku padamu. Kau telah mengambil segalanya dariku, termasuk nama sejatiku. Namun, kau masih menolakku. Kenapa? Tolong, beritahu aku alasan sebenarnya. William mendesah sambil menarik Lyra ke dadanya dan memeluknya erat. Itu karena aku tidak ingin merusakmu,
jawab William. Tahukah kau betapa sulitnya bagiku untuk menahan diri? Mengetahui bahwa kau mengabdi padaku. Lalu bagaimana dengan Epemera? Kau menolakku, tetapi kau memintanya untuk bertemu denganmu. Ah, itu karena Epemera tidak sepenting dirimu. Aku tidak punya pikiran untuk merusaknya. Dia hanya karakter sampingan, tidak seperti dirimu. Oi, sungguh tidak sopan untuk mengatakannya. Epemera, yang hanya mendengarkan, memukul bahu William dengan tinjunya. Karakter sampingan apa yang kau bicarakan? Aku jelas bagian dari pemeran utama. Lyra terkekeh saat air mata mengalir dari matanya. Dia merasa seolah-olah beban berat telah dilepaskan dari pundaknya saat dia meletakkan kepalanya di leher William, sementara William memeluknya dengan hangat. Epemera mendengus saat dia menyilangkan lengan di dadanya. Sebagian dari dirinya merasa iri dengan perhatian William terhadap Lyra, yang baru saja ditaklukkannya. Wanita keadilan yang berbudi luhur tidak akan mengakui bahwa dia juga mulai jatuh cinta pada pangeran kegelapan, yang kepadanya dia telah menawarkan keperawanannya, serta kesetiaannya, atas kemauannya sendiri. Kemarilah, kata William sambil mengulurkan tangannya ke arah Epemera yang cemberut. Senang mengetahui kau masih punya akal sehat, gerutu Epemera sambil bergabung dengan Lyra dalam memeluk remaja berambut hitam itu, yang telah menjadikan mereka wanita-wanitanya, dan menandai mereka sebagai miliknya. 15 menit kemudian, William dan kedua wanita mulia mencapai lantai di dalam Dungeon Atlantis. Tempat villa tepi laut berada. William senang mengetahui bahwa begitu ia menguasai Dungeon, semua lantai yang hancur dikembalikan ke tampilan aslinya. Adapun mengapa ia membawa Lyra dan Epemera ke dalam Dungeon Atlantis, itu karena waktu bergerak lebih lambat di sana. Sehari di luar Dungeon setara dengan 2 hari di dalam Dungeon Atlantis. Ini memungkinkan William untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan kedua wanita mulia yang haus akan sentuhannya. Penyangkalan, adegan setelah titik ini adalah R18. Anda sudah tahu aturannya. Saat mereka memasuki villa tepi laut, Lyra segera menyeret William ke kamar mandi, sehingga dia bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Tentu saja, Epemera mengikuti di belakang. Baginya, kamar mandi adalah tempat yang istimewa karena disinilah dia pertama kali memberikannya kepada William. Beberapa menit kemudian, bibir William sibuk mengisap payudara kanan Lyra, sementara yang terakhir memegang lehernya untuk dukungan. Epemera, di sisi lain, menyibukkan dirinya dalam menjilati anggota William yang berdenyut, yang membangkitkan hasrat membara di dalam tubuhnya yang telah tertidur sejak half-elf terakhir. Kali memeluknya, William menarik kembali mulutnya dan menatap ujung merah muda yang sakit yang telah mengeras di bawah perawatannya, dan mencubitnya dengan ringan, membuat Lyra terkesiap. Tubuhnya yang nyaris sempurna, tanpa cacat, mulus, dan ujung merah muda di tengah payudaranya yang putih telah terangkat penuh, memohon William untuk memasukkannya ke dalam bibirnya, dan memainkannya dengan lidahnya. Apakah payudaranya sudah membesar sedikit? Tanya William sambil meremas kedua payudara Lyra, membuat Lyra mendesah senang. Entahlah, jawab Lyra setelah mengatur napas. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Jika payudaranya membesar, itu salahmu. Jadi, lebih baik kau yang bertanggung jawab. Akan kupikirkan. Kejam sekali. William menyeringai sebelum membuka mulutnya untuk menancapkan taringnya di payudara kanan Lyra, mengeluarkan darah. Setelah meminum darah banyak wanita, dia tahu bahwa beberapa dari mereka memiliki darah yang lebih kaya dibandingkan yang lain. Anggota Deadly Sins dan Virtues mengandung dewa-dewi yang kuat di dalam tubuh mereka. William sangat suka meminum darah istrinya karena rasanya sangat lezat, dan dia tidak bisa berhenti meminumnya. Saat William meneguk isinya, dia tiba-tiba merasakan air di bak mandi mulai menyusut sebelum sesuatu yang hangat membungkus kejantanannya. Si cantik berambut ungu telah mencabut sumbat di bak mandi, untuk membiarkan airnya mengalir. Jelas, dia tidak dapat menahan keinginannya dan memutuskan untuk mengambil kejantanan William di dalam dirinya. Meskipun payudara Lyra menghalangi pandangannya, dia tahu apa yang telah dilakukan Epemera. Dia tidak menolak kemajuannya, dan hanya menikmati lipatan hangat yang membungkus anggotanya, membuatnya merasa senang. Lyra, yang tenggelam dalam perasaan euforia, bahkan tidak repot-repot menoleh untuk melihat temannya yang telah memutuskan untuk membawanya sebelum dia. Sekarang setelah dia akhirnya tahu bahwa William juga peduli padanya, dia tidak keberatan pergi terakhir. Bagaimanapun, dia percaya bahwa yang terbaik harus disimpan untuk yang terakhir.